Mario ya. Ini pemain-pemain yang harus siap sediakan ya, dan pemain yang harus siap sedia untuk dipanggil nantinya karena perubahannya akan sangat dinamis. Siapapun itu bisa masuk, siapapun itu bisa keluar. Betul. Siapa yang tidak siap jangan tergeser. Ya. Dan kita lihat pemain seperti Syafruddin Ahmad saja jadi cadangan kan? Betul. Jordi Amat jadi cadangan, Rizky bisa masuk. Nah, takut terus saya. Ya. Dan apakah nanti dengan jarak yang cukup jauh ke pertandingan berikutnya akan ada lagi perubahan yang cukup dinamis menurut Anda, Bu? Apa sudah cukup dengan ini? Bagi saya perubahan-perubahan itu masih akan terjadi. Kenapa? Fatih Taiman dan timnya harus masih melihat di Liga Indonesia. Ya. Liga 1, Liga 2 sudah selesai, Liga 1 masih ada sampai Mei nanti. Ada potensi pemain yang bersinar di klubnya harus diberi kesempatan untuk ikut seleksi lagi. Kemudian kalau memang benar katanya ada naturalisasi, saya sih berharap selesai sampai di sini ya. Karena tim ini akan bertambah lagi, butuh chemistry lagi. Betul. Jangan sampai chemistry itu dibangun, dicari waktunya ketika menghadapi Cina. Iya. Kita nggak butuh waktu chemistry lagi. Betul. Kita memantapkan chemistry yang ada sekarang. Ya, ada pemain yang sudah upgrade istilahnya, yang sudah melakukan segalanya agar mendapatkan tempat. Nanti bisa saja mereka tiba-tiba harus minggir karena ada yang baru, dan itu yang sangat kita tidak inginkan sebetulnya ya. Ya, Anda harus beradaptasi dengan gaya teman-teman baru di tim nasional. Ya. Meskipun Anda sama-sama bermain di Eropa, belum tentu sama gaya bermainnya ketika masuk tim nasional, kebutuhan kita dan lawan yang kita hadapi. Betul. Karena ketika mereka berkompetisi di Eropa, bermain dengan gaya bermain tim dari Timur Tengah, dari Asia, pasti berbeda. Sangat berbeda pastinya. Dan kita juga melihat beberapa pemain yang mungkin akan melakukan debut, entah itu Emil yang akhirnya bergabung dengan tim Indonesia. Di sini memang mimpi untuk menuju Piala Dunia ini tidak main-main. Ketika kita tahu bahwa ada harapan di Asia untuk bisa lolos ya, bukan tidak mungkin untuk diambil di sana karena memang ada pertandingan darah dengan Indonesia dan saling membutuhkan simbiosis mutualisme, dan pastinya semoga ini akan bertahan dengan sangat baik dan ada waktu untuk bisa kembali membuat tim ini semakin solid. Kita melihat bagaimana di beberapa pertandingan di Eredivisie, misalnya di beberapa pekan terakhir, Pastur sendiri sampai datang ke stadion untuk menyaksikan pertandingan ya, di mana ada pemain-pemain dari tim nasional Indonesia bermain di tim tersebut. Istilahnya memantau anaknya Ya. Memantau putra-putranya yang akan dikembalikan ke Jakarta untuk bermain bersama tim nasional. Dan ini kalau tadi saya katakan ya, kita bisa bersaing. Kalau saat ini euforia tim nasional itu terus bergelora, tolong jangan tinggalkan pembangunan fondasi sepak bola di tanah air. Ya. Football development atau perkembangan sepak bola itu meliputi tidak hanya pemain, harus ada peningkatan kualitas pelatih-pelatih, karena mereka akan meningkatkan kualitas permainan anak-anak kita, atau mereka sendiri juga memahami perkembangan sepak bola begitu pesat ini. Iya, betul sekali. Kualitas wasit, kualitas penyelenggara pertandingan harus ikut berkembang, sehingga kemudian mereka ikut bisa bersaing dengan saudaranya, karena fondasi pengetahuan sepak bola, fondasi skill sepak bolanya tidak kalah jauh dibandingkan saudara-saudaranya yang berkompetisi dan lahir dari sepak bola Eropa. Ya, dan kalau kita berbicara tentang bagaimana peluang Indonesia, ini yang menarik. Kita tadi berbicara tentang bagaimana kemenangan hari ini, tapi kita tahu jalan masih panjang, masih ada beberapa harapan yang bisa disematkan, atau mungkin juga ada plan B jika kita tidak berhasil untuk mendapatkan tempat yang bagus. Tapi di sini kita tahu bahwa Saudi Arabia sayang sekali ya harus dapat poin imbang dengan Jepang, dan kita harapkan kita juga seperti itu. Jepang mengendurkan gasnya, dan kita bisa mendapatkan poin juga. Jadi dengan Arab Satu poin di Jepang. Satu poin Jepang. Mudah-mudahan Tanggal 10 nanti. Iya, tapi Juni. kita tahu dengan poin 9 di Saudi Arabia ada di poin 10 di atas posisi ketiga. Australia dan juga Jepang sudah berada di posisi 1-2, tapi di bawah ada Bahrain dan juga Cina dengan poin 6. Kita berharap ya tanggal 5 Juni nanti Bahrain bisa mengganggu lajunya Arab Saudi di dalam pertarungan di Bahrain, dan ketika nanti tanggal 10 selisih 5 hari Arab Saudi akan bertemu Australia, itu pasti tidak mudah juga, dan Bahrain menghadapi Cina hidup mati juga bagi mereka. Ya seperti Anda katakan, seandainya kita mendapat poin dari Jepang, itu sangat membantu kita bersaing memperebutkan posisi 3